Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Aulia, saya Datu Syifa Rosada dari kelas A3 dengan NIM 240606169. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Di sini saya memilih dua materi, yaitu pendidikan dalam masyarakat, teori belajar, dan perencanaan bimbingan informasi. Dosen pengampu Ibu Sylvia Rahayu, MPD. Materi yang pertama akan kita bahas adalah pendidikan sebagai sistem sosial. Pendidikan dan masyarakat ini saling memengaruhi satu sama lain, karena kebutuhan masyarakat memengaruhi pendidikan, sedangkan pendidikan membentuk kualitas masyarakat. Selain itu, ada juga kaitannya dengan nilai budaya dan kurikulum. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai dan norma di sekolah, sehingga pendidikan menjadi sarana pelestarian budaya. Contoh nyatanya, kehidupan sekarang, kita bisa lihat bagaimana kurikulum sekolah saat ini memasukkan materi literasi digital dan etika dalam bersosial media. Karena sekarang banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media sehingga berdampak negatif kepada dirinya sendiri dan bagi masyarakat yang lain. Oke. Selanjutnya, apa saja peran pendidikan dalam masyarakat? Yang pertama, pendidikan berperan sebagai agen perubahan sosial yang membantu menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial dengan cara memberikan kesempatan belajar yang setara kepada semua orang. Yang ketiga, membentuk negara yang aktif, yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan kepedulian sosial. Contohnya, di masa sekarang kita bisa lihat banyak sekolah dan kampus yang mendorong siswanya untuk mengikuti KKN, bakti sosial, dan juga volunteer lingkungan. Selain itu, program beasiswa di kampus atau KIP kuliah itu juga menjadi contoh bagaimana pendidikan berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dalam pendidikan. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai teori belajar. Jadi, apa itu teori belajar? Teori belajar adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana seseorang eh, dalam belajar. Teori belajar ini penting karena dua alasan. Pertama, membantu guru memahami bagaimana proses belajar siswa berlangsung. Kedua, menjadi dasar guru untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, sekarang banyak guru yang menyesuaikan metode belajarnya dengan siswanya. Kadang dalam satu kelas itu metode belajar siswa itu beda-beda. Maaf, gaya belajar siswa itu beda-beda. Jadi guru eh, tidak hanya bisa memegang satu metode pembelajaran saja, tetapi guru juga harus bisa menguasai berbagai macam metode pembelajaran. Oke, selanjutnya, sebelum masuk ke teori-teori yang mempengaruhi belajar, kita perlu tahu dulu apa saja faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada tiga poin utama, yaitu yang pertama faktor internal, termasuk kondisi fisik, motivasi, minat, dan intelijensi. Di sini faktor internal yang berarti dalam diri kita sendiri atau dalam diri siswa itu sendiri. Yang pertama kondisi fisik itu pasti karena kalau misalnya kita memiliki badan yang sehat, itu pasti ada eh, keinginan untuk
belajar yang lebih tinggi gitu. Lalu motivasi. Motivasi juga sangat penting untuk siswa dalam meningkatkan semangat belajar. Contohnya, eh, akan ada hadiah atau reward untuk siswa yang meraih nilai tertinggi di kelas. Itu juga menjadi patokan atau acuan siswa yang motivasi untuk lebih semangat lagi belajar. Terus minat, eh, ketika seseorang sudah menyukai salah satu bidang, itu akan bersemangat dalam mengerjakannya. Oke. Yang kedua ada faktor psikologis, perhatian, memori, emosi, dan kesiapan belajar. Perhatian juga siswa itu sangat perlu perhatian karena mereka akan terasa iya diperhatikan gitu. Jadi ada acuan untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Lalu kesiapan juga belajar juga tentunya. Dan yang terakhir faktor eksternal dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Terkadang siswa sekarang itu gampang terpengaruh oleh teman-temannya yang malas-malasan, yang awalnya di rumah keluarga mendukung untuk belajar, siswa sudah semangat, tetapi di sekolah lingkungannya yang kurang bagus, itu sangat mempengaruhi siswa untuk belajar. Tuh. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 teori belajar yang mendasari proses pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorism dengan tokohnya Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Menurut teori ini, belajar terjadi karena adanya stimulus dan respons, dan perilaku siswa dapat dibentuk melalui penguatan atau reinforcement. Contohnya, ketika guru memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan, itu kalau kita lihat di kehidupan sekarang, dipakai di aplikasi belajar seperti Duolingo yang memberikan poin lencana setiap kali penggunanya berhasil menyelesaikan latihan. Itu juga bentuk penguatan atau reinforcement. Oke. Yang kedua, ada teori kognitivisme. Dengan tokohnya Jean Piaget, teori ini menekankan bahwa belajar berfokus pada proses berpikir, di mana siswa memahami dan mengolah informasi secara aktif. Contohnya ketika guru meminta siswa untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek atau problem-based learning sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang yang itu mengharuskan siswanya untuk membuat proyek, di mana siswa diminta untuk memecahkan masalah nyata di sekitar mereka gitu. Selanjutnya, yang ketiga, yang ketiga ada teori konstruktivisme. Dengan tokohnya Lev Vygotsky, menurut teori ini, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial sangat membantu proses belajar. Contohnya kegiatan diskusi kelompok dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Sekarang juga kita bisa lihat penerapannya lewat platform belajar kolaboratif atau secara online, bisa juga disebut Google Classroom, atau forum diskusi daring seperti Zoom atau yang lainnya, yang mana siswa bisa bertukar pendapat tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang keempat ada teori humanisme oleh tokoh Abraham Maslow. Teori ini menekankan pada potensi dan kebutuhan siswa, di mana pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Contohnya, guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Contohnya, semakin banyak sekolah yang menerapkan pendekatan student center. Pembelajaran berpusat pada siswa.
Jadi, lewat program konseling rutin atau kelas yang tidak hanya fokus nilai akademik, tapi juga pengembangan minat dan bakat oleh masing-masing siswa. Oke. Selanjutnya, masuk ke bagian perencanaan bimbingan yang terdiri dari prinsip dan tahapannya. Dari sisi prinsip, perencanaan bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, berpusat pada kebutuhan siswa. Sedangkan di sisi tahapan, ada tiga langkah yang dilakukan. Pertama, asesmen yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, desain program, menyusun tujuan dan kegiatan. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu menentukan jadwal, metode, dan evaluasi dari program bimbingan tersebut. Contoh penerapannya, sekarang banyak sekolah yang punya jadwal rutin sesi konseling per semester, ditambah dengan asesmen digital seperti tes online, tes minat bakat online untuk membantu siswa menentukan jurusan kuliah atau karir sejak dini gitu. Jadi sekarang itu ada tes minat bakatnya lewat online, tinggal secara tertulis lagi. Jadi lebih apa ya, lebih praktis gitu. Selanjutnya ada hakikat bimbingan informasi. Bimbingan informasi ini merupakan bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya membantu siswa mengenali potensi diri, membantu mengatasi masalah akademik dan sosial, serta mendukung perkembangan siswa secara optimal. Contohnya sekarang banyak yang punya guru BK yang dengan jam khusus untuk konsultasi, apalagi di kelas yang akan eh, naik ke jenjang selanjutnya atau kuliah. Eh, Guru BK juga itu membantu untuk memilih jurusan atau minat bakat kita sesuai dengan tes minat bakat yang sebelumnya. Eh, Lalu BK juga mm, bisa untuk konsultasi masalah pertemanan sampai isu kesehatan mental seperti kecemasan menghadapi ujian atau tekanan media sosial yang makin sering dialami oleh eh, siswa zaman sekarang. Selanjutnya, oke, seberapa efektif layanan bimbingan dan konseling atau BKBI ini bagi siswa? Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu mengatasi hambatan psikososial, mendukung keberhasilan akademik, membantu pengembangan karakter dan potensi siswa. Nah, dari sini kita bisa melihat keterkaitan antara teori belajar dan bimbingan informasi. Teori belajar menjelaskan bagaimana siswa belajar, sedangkan bimbingan dan informasi membantu mengatasi hambatan belajar siswa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Oke, terakhir saya ingin membahas mengenai pengelolaan dan kolaborasi. Dalam layanan bimbingan, keberhasilan layanan bimbingan ini tidak bisa lepas dari kerjasama beberapa pihak, yaitu di antaranya ada kepala sekolah yang mendukung kebijakan dan fasilitas, yang kedua guru yang berperan mengidentifikasi kebutuhan siswa, dan ketiga orang tua yang berperan mendampingi dan memantau perkembangan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan bimbingan memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Contohnya sekarang banyak sekolah yang membuat grup WhatsApp bersama orang tua siswa
Supaya perkembangan siswa bisa dipantau bersama secara real time, tidak hanya mengandalkan rapot di akhir semester saja. Oke. Simpulannya, pendidikan membentuk masyarakat melalui proses belajar yang dipengaruhi berbagai faktor. Untuk mendukung keberhasilan belajar, diperlukan layanan bimbingan informasi yang terencana sehingga siswa dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik maupun pribadi. Baik demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan dalam masyarakat, teori belajar, dan perencanaan bimbingan informasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.